Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tidak perlu perkenalan, mungkin teman-teman juga udah pernah ketemu sama saya. Saya Ridwan Melta Reza. Selamat bergabung lagi di mata kuliah, sekarang mata kuliah manajemen event. Ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan sebelum kita masuk ke materi. Yang pertama adalah tentang metode pembelajaran. Jadi, setelah ada perombakan kurikulum di semester ini, metode pembelajaran kita yaitu SCL atau Student Centered Learning. Bentar ya. SCL atau Student Centered Learning. Maksudnya adalah teman-teman pembelajaran berpusat pada teman-teman. Jadi tidak dosen paparan, teman-teman mendengarkan hanya itu. Tapi teman-teman pun diberikan keleluasaan untuk lebih banyak berdiskusi dan berperan aktif dalam perkuliahan ini. Lalu di dalam SCL itu ada beberapa metode turunannya. Salah satunya diantaranya adalah case study dan project based learning. Nah, untuk mata kuliah ini kita akan berfokus pada project based learning. Jika ada kata-kata project based, berarti ini akan ada project yang akan kita kerjakan di akhir atau dalam menjalankan mata kuliah ini. Baik, seperti materi perkuliahan, mata kuliah perkuliahan ini adalah manajemen event. Nanti teman-teman sudah terbayang ya, sudah terbayang kira-kira akan ada project apa. Oke, tapi nanti kita akan bahas di akhir, kita masuk dulu ke materi. Sesi 1 ya. Baik, secara pengertian, manajemen event adalah pengorganisasian sebuah event yang dikelola secara profesional, sistematis, efisien, dan efektif yang kegiatannya itu meliputi mulai dari konsep, perencanaan, sampai dengan pelaksanaan hingga pengawasan. Mungkin teman-teman masih ada yang ingat ya, waktu perkuliahan sama saya sebelumnya. Jadi dalam mengatur atau mempersiapkan langkah-langkahnya seperti apa, nanti juga langkah pelaksanaannya seperti apa, nanti juga ada kita bahas tentang POAC, Planning, Organizing, Actuating, sama Controlling ya. Oke. Lalu di dalamnya ada apa aja nih? Ada unsur yang namanya 6M dalam manajemen. Yang pertama, kita berfokus pada manajemen event aja ya. Man. Yang pertama adalah man. Ada nggak orangnya? Tenaga kerja manusia, baik tenaga kerja eksekutif maupun operatif. Dalam manajemen event, ada nggak orang atau panitia yang mau melaksanakan itu? Siapa aja sih ketuanya? Siapa aja orang yang mengetuai divisi tertentu gitu. Kalau misalnya tidak ada orang, gimana bisa melaksanakan event gitu. Yang kedua, money atau modal. Ada nggak uangnya untuk melaksanakan itu? Karena kan berbicara event banyak macamnya ya. Ada yang harus secara offline misalnya. Mengadakan konser musik harus sewa tempat, harus sewa stage, harus sewa sound system segala macam. Tapi ternyata event itu nggak harus selalunya offline, bisa juga online. Ya berarti sewa Zoom-nya harus yang lebih mahal mungkin. Atau menggunakan website, atau menggunakan kuota yang seperti itu kan tetap harus ada uangnya. Method, caranya seperti apa? Seperti tadi saya sebutkan sedikit ya. Sebentar. Cara-caranya tadi em, apa? Cara-caranya bisa, kalau sekarang kan banyaknya ada yang offline secara langsung ataupun secara online. Gitu juga M yang selanjutnya adalah materials, bahan-bahan yang dipergunakan untuk mencapai tujuan. Materials itu secara bahasa Inggris artinya adalah bahan-bahan ya, materials. Selanjutnya ada machine, mesin-mesin atau alat yang dipergunakan untuk mencapai tujuan. Kalau misalnya online bisa komputer, alat-alat pendukung ya.
laptop, earphone, kamera, yang begitu-begitu kan harus tetap diperhatikan ya. Walaupun online, tapi jangan sampai kameranya masih yang jelek gitu. Saya juga sebelum mengajar secara online, saya nggak punya kamera yang tambahan gitu, yang kualitasnya seperti ini. Hanya mengandalkan kamera yang bawaan dari laptop. Tapi karena memang kebutuhan sekarang untuk yang diperlukan atau dipergunakan untuk mencapai tujuan, untuk lebih baik dalam melaksanakan kegiatan, ya akhirnya dibelilah earphone biar suaranya jernih. Dibelilah kamera untuk bisa melihatnya secara baik. Atau yang paling sering semenjak pandemik adalah orang-orang pada pasang wifi di rumahnya untuk memudahkan. Selanjutnya dalam manajemen event terutama harus ada dulu marketnya, pasar untuk menjual output atau jasa yang dihasilkan. Membuat event, ada nggak kira-kira potensi pasar yang akan dilibatkan gitu. Kalau misalnya sudah tahu pasarnya nggak ada atau pasarnya sedikit banget, ya berarti disesuaikan targetnya pun. Yang penting pasarnya ada dulu atau enggak untuk audiens ya. Nah, tadi udah saya singgung sedikit dari Om George R. Terry. Fungsi manajemen itu adalah planning, organizing, actuating, dan controlling. Ini udah kita bahas sebelumnya, tapi kita refresh sedikit dan cepat aja ya. Planning itu adalah langkah di mana saat teman-teman merencanakan sesuatu. Jadi kalau misalnya mainnya sama teman-teman itu kan tidak secara profesional ya. Main secara teman-teman. Kalau misalnya nggak direncanain selalu nggak jadi. Salah. Kalau misalnya berpikirannya seperti itu, nanti teman-teman nggak akan belajar untuk membuat perencanaan yang baik. Sekarang teman-teman udah jadi mahasiswa, tolong berpikirnya tidak direncanakan saja baik, apalagi kalau direncanakan. Logikanya dibalik seperti itu. Organizing, sama ini organizing juga langkah di mana saat teman-teman mengatur tata letak, mengatur timeline. Kalau misalnya teman-teman mau jalan-jalan, mengatur itinerary gitu kan. Nanti jalan-jalan kemana aja. Actuating atau pelaksanaan. Ini biasanya actuating itu yang kalau dekat-dekat pelaksanaan konflik itu makin banyak sama sesama panitia atau sesama pelaksana ya. Tapi itulah pentingnya atau banyak di mana di situ teman-teman belajar. Lalu ada juga yang namanya controlling, di mana teman-teman mengontrol saat pelaksanaan tidak hanya enjoy the show, tapi ikut juga terlibat dalam mengatur gitu kegiatannya. Nah, tadi juga ada masih di step yang terakhir ya, langkah-langkah pokok pengawasan dari Pak Sujana. Ini katanya yang pertama adalah menetapkan tolak ukur mengenai hasil pencapaian tujuan dan kegiatan untuk mencapai tujuan tersebut. Nah, ini teman-teman berbicara sesuatu itu harus jelas tolak ukurnya. Jadi saat mengawasi pun jelas. Misalnya punya target audiens yang hadir dalam event yang diadakan oleh teman-teman, misalnya 100, dikontrol sudah tercapai atau belum. Atau berbicara sesuai segmentasi atau belum gitu. Yang pasti adalah tolak ukurnya harus jelas. Mengukur penampilan pelaksana dalam melakukan kegiatan. Nah, ini pun pengawasan itu tidak hanya kepada audiens tapi juga kepada salah satunya kepada panitia ya. Panitia ataupun orang-orang yang terkait di dalamnya seperti performance, mengadakan event musik gitu ya. Musiknya udah bener belum sesuai yang dijanjikan, misalnya musiknya dia bawa secara keseluruhan 10 lagu udah bener belum 10 lagu, diawasi seperti itu. Misalnya teman-teman ke depannya membuat wedding organizer. Teman-teman harus lihat makanan yang dijanjikan misalnya 1000 pack sudah dihitung belum? Ukurannya seperti apa? Apakah dihitung dari makanan? Kalau dihitung dari makanan susah dihitung dari piring. Seperti itu. Lalu membandingkan penampilan dengan tolak ukur yang telah ditetapkan. Nah, itu ukuran perencanaan, target, dan faktanya seperti apa. Yang direncanakan dan faktanya seperti apa. Kalau misalnya secara bahasa teori ada Dasein, Dasolen, harapan dan kenyataan. Memperbaiki kegiatan apabila dipandang perlu sehingga kegiatan itu sesuai dengan rencana. Nah, saat teman-teman merasa ada yang kurang, sebisa mungkin ambil tindakan gitu. Ternyata, oh
ternyata makanan yang dikeluarkan baru 500 dari target atau yang dijanjikan 1000. Selama itu masih bisa dilakukan penindakan, cari solusinya gitu. Apakah ini memang kenapa belum dikeluarkan? Apakah belum dikeluarkan karena lagi proses masak atau seperti apa? Cepat-cepat didistribusikan. Atau mengadakan music event, baru menampilkan 8 lagu udah selesai gitu, udah kedengarannya mau pamit. Ini mau pamit atau memang mau membuat crowd dari penonton we want more, biasanya begitu kan, dan akhirnya keluar lagi 2 lagu lagi. Begitu ya, itu langkah pengawasan. Oke. Event. Ngapain sih event tuh? Kita juga harus tahu kan jenis-jenis acara, apalagi nanti kita harus mata kuliah ini harus mengadakan acara. Tapi jenis-jenisnya harus tahu dulu. Sekarang kita bahas jenis acara berdasarkan jenis penyelenggaraan. Olahraga, pertandingan profesional, kompetisi peringkat, pertandingan persahabatan, eksebisi, dan lomba-lomba. Yang paling mudah, mungkin teman-teman dulu pernah waktu zaman SMP atau SMA mengadakan porak, pekan olahraga antar kelas. Biasanya itu dilaksanakan saat remedial. Waktu remedial setelah UTS atau UAS, menunggu penilaian dari guru-gurunya, tidak ada materi yang disampaikan, teman-teman mengadakan porak. Biasanya mengadakan mungkin OSIS atau apa ya. Seni, pementasan, pagelaran profit oriented, pementasan atau pagelaran program acara non-profit, institutional, private, lomba, festival, pentas eksibisi, dan apresiasi. Nah, ini seni itu bisa juga salah satunya teman-teman mengadakan pensi ya, pentas seni kan, pensi itu kepanjangannya. Banyak macamnya, ada yang pentas seni teater, pentas seni musik, dan lain-lain. Atau topik bicara ini yang paling banyak sekali dilaksanakan setelah pandemik ini, karena ini yang paling memungkinkan dan paling cocok. Diskusi, seminar, talk show, dialog, variety show, atau presentasi. Ini yang paling cocok karena bisa dilaksanakan di mana aja dan bisa dilaksanakan secara metodenya online. Pameran komoditas, perdagangan, pameran seni. Ini juga teman-teman sekarang kan bisa ini ya, salah satu saran untuk teman-teman bisa mengadakan, kalau misalnya mau ya, mengadakan pameran foto. Kalau nggak salah teman-teman itu lagi ngambil kelas fotografi juga. Nanti setelah fotonya diambil, dinilai yang bagus, diskusi sama dosennya, boleh dilakukan pameran di kampus. Pribadi, pesta pernikahan, syukuran, jabatan, pisah sambut, pesta peringatan, ya banyak ya. Kalau misalnya yang mudah adalah di umur saya dulu waktu masih remaja, ada kata-kata yang namanya pajak jadian atau bachelor party sebelum nikah gitu ya, atau ya banyak kegiatan-kegiatan yang sebenarnya itu pribadi. Ulang tahunin temen itu juga termasuk. Itu kan udah ada persiapannya seperti apa, ngerjainnya kayak gimana. Lalu jenis acara berdasarkan jenis atau ukuran dan besarnya. Mega event yang pertama adalah event yang sangat besar, berikan dampak ekonomi yang besar pada masyarakat sekitar atau bahkan pada negara penyelenggara. Mungkin kalau misalnya teman-teman pernah dengar kemarin tuh ada Formula E, ada MotoGP. Kalau misalnya yang suka music event ada DWP ya, kalau nggak salah Jakarta Warehouse Project, itu kan dari berbagai negara juga kan menjadi salah satu kegiatan besar yang mendatangkan income juga, tidak hanya untuk panitia tapi juga untuk negara gitu ya. Atau mungkin nanti ada Piala Dunia, atau kalau misalnya olahraga lagi bulu tangkis juga itu kita juga termasuknya besar ya. Dan selanjutnya ada hallmark event, di mana identik dengan karakter atau etos dari suatu wilayah, kota, atau daerah di suatu tempat. Sifatnya regional nih. Teman-teman kalau misalnya pernah dengar yang namanya Rio Carnaval di Rio de Janeiro. Terus kalau misalnya pernah, saya lupa namanya, Dieng apa gitu, Dieng festival apa gitu di Dieng. Atau misalnya dulu di Bandung ada yang namanya Dago Festival, seperti itu ya.
Lalu selanjutnya ada yang namanya major event, merupakan event yang secara ukuran mampu menarik media untuk meliput, menarik jumlah pengunjung yang besar dalam kurun waktu periode tertentu untuk menghadiri event tersebut dan memberikan dampak peningkatan ekonomi secara signifikan. Kalau misalnya mega event tuh satu kali udah, kayak misalnya apa, MotoGP gitu ya, 3 hari race dah. Tapi kalau misalnya major event itu lebih lama biasanya. Kayak PRJ tuh, PRJ itu lebih lama kan waktunya. Oke. Nah, kalau misalnya ini juga ada yang namanya jenis acara berdasarkan kategori spesial. Yang pertama ada leisure event. Leisure event udah lama ya, banyak berkembangnya, tapi ini biasanya kegiatannya bersifat senang-senang gitu. Senang-senang atau ada unsur pertandingan. Seperti World Cup, Formula One, Tour de France. Kalau misalnya personal event, segala bentuk kegiatan dalamnya terlibat anggota keluarga atau teman. Banyak aspek kehidupan, ya kayak ulang tahun, sunatan, reuni keluarga, arisan, dan juga pernikahan. Ada juga cultural event. Cultural event ada yang pawai obor, yang gitu ya. Pawai obor, atau misalnya eh, kayak ya terkait dengan adat lah gitu ya. Lalu ada juga jenis acara MICE. Ini yang paling umum, khususnya sebelum pandemik ya. MICE itu adalah singkatan dari Meeting, Incentive, Conference, dan Exhibition. Sebentar ya, saya ada yang telepon. Yang pertama adalah meeting, pertemuan atau rapat atau kegiatan rutin perusahaan. Namun dengan adanya perusahaan tingkat korporasi, kebutuhan meeting akan lebih beragam sehingga kegiatannya perlu mendapat perhatian yang lebih baik dari seorang meeting planner. Nah, sekarang meeting aja udah ada meeting plannernya gitu. Kayak saya waktu itu hadir di pertemuan tingkat provinsi, salah satu eh, partai gitu, salah satu partai, ya itu juga ada ininya, ada plannernya, ada panitianya gitu. Nah, di panitianya begitu pula saya waktu itu diundang sebagai pengisi acara gitu. Lalu yang selanjutnya adalah insentif atau unsur yang terdapat dalam perjalanan insentif adalah bisnis dan wisata. Nah, ini nih, biasanya teman-teman kan udah tahu ya, ada yang namanya dulu tuh tour and travel. Kalau misalnya sekarang tour and travel tuh lebih membuka ke open trip gitu. Selanjutnya ada conference. Merupakan bisnis yang memperuntukkan orang secara langsung dalam jumlah yang besar untuk berdiskusi mengenai suatu masalah, kasus, negosiasi, membangun hubungan dan jaringan bisnis. Ini juga saya pernah bikin kegiatan terlibat dalam kegiatan conference. Nanti saya bagikan ininya ya, cuplikan-cuplikannya. Lalu juga ada yang namanya exhibition. Eksibisi merupakan event yang tumbuh dan berkembang sangat cepat. Eksibisi biasanya menampilkan beragam jenis produk perusahaan yang dihadiri oleh banyak pengunjung untuk membeli produk. Mungkin teman-teman juga pernah dengar yang namanya kayak eksibisi bla 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 motor show gitu kan, di mana di situ tuh ada pameran mobil dan di mana teman-teman bisa lihat-lihat fasilitas atau fitur-fitur yang ada di mobil keluaran terbaru gitu dan membuat teman-teman atau pengunjungnya tertarik untuk membeli. Begitu. Nah, di dalamnya tuh siapa tuh yang merencanakan? Untuk mudahnya kita buat namanya menjadi event organizer aja. Oke. Event organizer tuh ngadainnya apa aja banyak. Event organizer tuh wedding organizer juga termasuk event organizer. Cuman itu kalau misalnya wedding hanya berfokus pada wedding. Atau yang berfokus pada kegiatan-kegiatan itu sebutnya event organizer panitianya ya. Dan elemen-elemennya ada banyak. Yang pertama adalah why, berkaitan dengan tujuan yang akan dicapai dalam acara ini, khususnya dalam memenuhi kebutuhan dan keinginan halayak. Who, berkaitan dengan setiap personal yang akan terlibat dalam kegiatan ini. Juga berhubungan dengan target sasaran, kelompok usia, jenis kelamin, pendidikan, dan gaya hidup. Nih, nanti kita belajar ya di pertemuan selanjutnya di kelas hybrid biar bisa langsung ya.
Why ini berkaitan dengan tujuan yang dicapai dalam acara ini. Teman-teman, why-nya dalam kegiatan ini mau menjawab pertanyaan apa? Misalnya, kebutuhan akan hiburan, contoh ya, kebutuhan akan hiburan. Udah lama nih, udah pandemik, udah lama nggak pernah datang ke musik event. Diadakanlah musik event gitu. Jadi kegiatan itu menjawab pertanyaan-pertanyaan dari who berkaitan dengan setiap personal yang akan terlibat dalam kegiatan berhubungan dengan target sasaran. Siapa yang membutuhkan itu tuh? Misalnya dulu sebelum pandemik banyak musik event, banyak orang lebih seneng, tingkat stresnya lebih rendah, dan asam lambungnya nggak banyak yang naik. Kalau misalnya sekarang setelah pandemik banyak yang naik karena stres, akhirnya untuk mereduce situasi itu dibuatlah musik event gitu kan, orang-orang di mana bisa senang-senang, bisa teriak-teriak bareng atau bisa nyanyi bareng saat music event itu. Selanjutnya ada where berkaitan dengan tempat penyelenggaraan acara yang paling tepat untuk khalayak sasaran. Ini tuh kita ngobrolin music event dulu aja ya. Tempat itu menjadi krusial karena berbicara music event akan selalu ada cerita setelah music event. Lapangannya menjadi sawah lah, atau misalnya pulang-pulang kehujanan, atau pulang-pulang sepatu bagus jadi hancur, atau seperti apa, itu juga menjadi salah satu concern dalam event organizer ya. When berkaitan dengan waktu yang paling tepat untuk penyelenggaraan acara, juga mempertimbangkan adanya fleksibilitas atau kelonggaran yang dihubungkan dengan waktu untuk penelitian dan persiapan. Maksudnya penelitian dan persiapan itu adalah kita harus riset dulu nih kegiatan ini cocoknya kapan. Saat teman-teman membuat festival Halloween, festival Halloween bulan Februari cocok nggak? Nggak dong. Halloween kan ini ya, Oktober. Sedangkan Februari itu Valentine gitu kan contohnya. Teman-teman bikin acara music EDM saat mau lebaran, nggak akan cocok. Karena kalau misalnya saat lebaran lebih cocoknya terkait dengan maaf-maafan, dengan kegiatan yang bersifat religi gitu kan. What? Berkaitan dengan bagaimana mengemas event ini agar menarik bagi khalayak sasaran, terdiri dari nama atau jenis acara, isi program, dan elemen yang dibutuhkan. Ini nanti kita juga akan bahas lebih detail, tapi teman-teman dalam mengemas event sebisa mungkin harus membuat sasaran atau target dari audiensnya tertarik. Jadi tidak hanya tertarik menurut kita yang membuat kita, karena ini bikin event itu bukan untuk event organizer, tapi untuk audiens. Jangan sampai yang menurut kita baik belum tentu menurut audiens baik. Gitu. Nanti kita akan bahas secara lebih lanjut di pertemuan selanjutnya ya. Ada juga yang 5P nih, penyandang dana yang pertama. Oke. Merupakan pihak yang mengeluarkan dana untuk melaksanakan suatu program. Ini biasanya kalau misalnya teman-teman mau bikin 17-an, udunan dulu nih, kadang-kadang udunan dulu panitianya sampai akhirnya nggak bisa tertutupi. Bikin kotak sumbangan nih di jalan, biasanya seperti itu. Nah, maksudnya penyandang dana itu termasuk juga dengan mencari dananya ya. Mencari dananya entah nanti bentuknya minta sumbangan ke sekeliling atau ke warga komplek, atau pengajuan proposal, ataupun nanti kalau misalnya teman-teman pernah mengalami atau pernah mendengar yang namanya danus gitu ya. Danus itu jualan untuk kegiatan yang mendukung kegiatan yang akan diadakan oleh event organizer ini. Dan juga yang kedua adalah pelaksana. Disinilah posisi dan peran IO yang sesungguhnya. Ya, siapa dong? Mungkin teman-teman pernah dengar kemarin playlist live festival kalau nggak salah. Banyak komplain dari penonton menanyakan di mana ini panitianya. Mungkin jumlah panitianya tidak sebanyak atau tidak sebanding dengan jumlah audiens yang hadir. Karena audiensnya banyak banget tapi panitianya nggak ada karena ada kekacauan di pintu masuk dan pintu keluar pada saat itu. Yang saya dengar ya, itu yang saya dengar. Jadi pusat dari seluruh pihak yang ada sehingga pelaksanaan memiliki posisi yang sangat vital dan strategis. Penampil merupakan salah satu kunci daya tarik suatu program. Semua jenis program sangat tergantung pada para penampilnya. Pengisi acara kunci berupa guest star, MC, dan sebagainya yang sudah banyak dikenal. Tidak harus selalunya ya, IO juga menjadi penampil. Tapi biasanya jika ada kendala, harus siap untuk bisa mengisi itu. Contoh, MC tiba-tiba jatuh sakit, IO harus bisa bertanggung jawab untuk menutup posisi itu gitu.
Penonton baik membayar atau gratis peserta kecil di rumah tingkat lomba F1. Faktor menonton adalah salah satu tolak ukur kesuksesan event. Ya, ya kalau ternyata tidak ada yang hadir ya dinikmati oleh ini juga sih ya dari panitianya. Pengamat bisa berasal dari kalangan pers di mana pengamat memiliki pengaruh sebagai humas atau PR yang sadar. Ini masuk di controlling ya atau akhir. Baik, mungkin materinya dari saya segitu dulu. Cuman saya mau mengingatkan teman-teman sekali lagi, kuis dibuka 1 minggu untuk dikerjakan sampai dengan batasnya 1 minggu untuk kuis ya. Sebisa mungkin cepat-cepat kerjakan. Jangan menunggu, oh masih ada waktu 1 minggu, jadi akhirnya tidak dikerjakan. Oke. Lalu tugas diberikan 2 minggu. Setelah menonton video ini langsung kerjakan. Karena ini mata kuliah yang ada di Prodi Ilmu Komunikasi, saya mulai membuat perubahan dalam pengumpulan tugas. Tidak berupa ketikan atau tulisan tangan, tapi tugas-tugas yang berhubungan dengan Prodi Ilmu Komunikasi. Oke? Jadi teman-teman tolong kerjakan tugasnya dan kuisnya tepat waktu. Jangan sampai terlambat. Dan ini yang penting harus saya sampaikan terkait dengan proyek dari mata kuliah ini. Teman-teman, nanti di akhir batasnya adalah pertemuan 15 pelaksanaan event harus sudah dibuat, harus telah dilaksanakan. Jadi nanti saat UAS adalah pelaporan event dari tiap divisi. Yang dikumpulkan adalah laporan teman-teman mulai dari perencanaan, organizing, tugas-tugas teman-teman, targetnya seperti apa, aktualisasinya seperti apa, nanti itu yang dikumpulkan untuk UAS. Oke? Dan nanti teman-teman kalau misalnya butuh room Zoom untuk pembuatan panitia, diskusi tentang project event ini, silahkan bisa hubungin saya biar bisa saya bukakan Zoom-nya. Di luar waktu kuliah ya, kalau misalnya di waktu kuliah teman-teman mau diskusi pun silahkan. Kalau di luar waktu kuliah teman-teman mau diskusi, biar saya bukakan Zoom-nya untuk teman-teman bisa diskusi di situ. Oke, yang penting teman-teman sudah mulai cari ide untuk membuat event apa, pelaksanaannya kayak gimana, metodenya seperti apa. Sambil berjalan, setiap minggunya kita akan ada materi yang didiskusikan untuk mendukung teman-teman sukses dalam melaksanakan event ini. Oke, mungkin dari saya segitu dulu. Sampai ketemu di pertemuan kedua secara hybrid di kelas. Teman-teman yang bisa hadir di kelas silahkan hadir. Kalau misalnya yang masih kerja, saya harap bisa nonton rekaman kelasnya dan nanti terlibat dalam project event yang akan kita buat untuk mata kuliah ini. Oke, sampai di sini dulu. Terima kasih. Selamat melanjutkan kegiatannya. Langsung kerjakan kuis dan tugasnya. Sampai bertemu di pertemuan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.